di hati yang terbuka, dan keberanian agar kami dapat mewujudkan kehidupan bersama segala ciptaanmu secara harmonis dalam keseimbangan. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihilah kami ya Tuhan, kasihilah kami. Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah menemani kami lewat orang-orang yang hadir di sekitar kami, sehingga kami tidak merasa sendirian. Berkatilah kami semua dan juga komunitas kami, agar dimanapun kami berada, kami selalu mewujudkan kerajaan Allah di bumi. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihilah kami ya Tuhan, kasihilah
dengan tanpa pamrih dan mendengarkan beban sesama yang menderita. Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas teladan yang diberikan oleh Simon dari Kirene. Ajarlah kami untuk berani menolong orang lain tanpa banyak bicara dan mengharap imbalan. Bantulah kami untuk selalu mengingat bahwa apa yang kami lakukan untuk mereka yang paling hina, kami juga melakukannya untukmu. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Perhentian ke-6. Veronica mengusap wajah Yesus. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Wajah Yesus sudah tidak elok seperti manusia lagi. Darah, keringat, kotoran dan debu bercampur di wajahnya. Semua orang membuang muka ketika Yesus lewat, kecuali Veronica. Ia nekat menembus kerumunan orang banyak dan hanya dengan sehelai kain yang dimilikinya. Diusapnya wajah Yesus dan dibersihkan dengan penuh kasih. Hati Yesus begitu tersentuh merasakan kebaikan Veronica. Veronica mampu membuat gebrakan. Tanpa takut ia maju dan melakukan hal sederhana yang menyentuh hati Yesus. Dalam hidup kita sehari-hari, apakah kita berani seperti Veronica untuk tetap berbuat kebaikan di saat orang-orang di sekitar kita berpikiran, berkata, dan melakukan perbuatan jahat? Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Kau telah mengingatkan kami akan kebaikan yang ditujukan oleh Veronica kepadamu. Bantulah kami agar tetap berusaha menerangi dunia dengan lilin kebaikan di tengah gelombang dunia yang kejam dan menakutkan ini. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami.
Yesus Kristus, terkadang kami juga jatuh berkali-kali dalam kehidupan ini, dalam karir, dalam pelayanan, maupun dalam keluarga. Bimbinglah kami agar selalu ingat untuk bangkit seperti Engkau, yang walaupun jatuh terus tetap setia bangkit demi menyelesaikan karya penyelamatan di dunia ini. Sebab Kaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanlah kami ya Tuhan, kasihanlah kami. Perhentian ke-8. Yesus menghibur para wanita yang menangis. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Di tengah perjalanannya, Yesus mendengar suara tangisan para wanita Yerusalem. Air mata mereka mengalir begitu deras menyaksikan Yesus yang mereka kagumi disiksa dan memangkul salib yang hina. Yesus berhenti sejenak dan menghibur mereka. Janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakku. Para wanita Yerusalem tidak kuasa menahan kesedihan melihat Yesus disiksa dengan begitu kejam. Menangis adalah salah satu bentuk pelampiasan emosi. Dalam hidup sehari-hari, kita seringkali hanya bisa menangis saat bencana alam datang. Padahal dalam setiap bencana, kita terus diingatkan oleh alam supaya kita manusia lebih mawas diri dan bersahabat lagi dengan alam. Apakah kita termasuk orang-orang yang hanya menangisi nasib? Atau kita mau terus berusaha memperbaiki hubungan kita dengan alam? Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih karena Engkau selalu melindungi saat kami bersedih dan menangis. Ajarilah kami untuk tidak hanya menangisi bencana-bencana yang sudah terjadi, namun juga belajar dari kesalahan dan mampu bangkit untuk menjadi individu yang lebih baik lagi bagi alam dan lingkungan serta sesama. Sebab Kaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Pengertian ke-9. Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Jalan semakin berbatu dan menanjak. Panas matahari pun semakin menyiksa. Puncak Golgota sudah mulai terlihat. Para prajurit masih terus menyiksa dan menyambut Yesus. Teriakan rakyat juga semakin nyaring terdengar dan menambah beban salib Yesus. Yesus jatuh lagi untuk ketiga kalinya. Batu-batu besar menghantam wajahnya
dan mahkota duri menancap semakin dalam. Namun Yesus kembali bangkit, melanjutkan langkahnya untuk menunjukkan cintanya yang luar biasa untuk kita semua. Dalam hidup sehari-hari, kita seringkali merasa lelah dengan segala upaya kita dalam membangun hubungan dengan alam dan sesama. Kerap kali apa yang kita bangun dengan susah payah dihancurkan begitu saja oleh orang lain. Misalnya banyak aktivis yang berjuang untuk menjaga kelestarian alam, namun dihancurkan oleh oknum-oknum yang demi keuntungan sengaja merusak alam. Apakah kita sanggup untuk terus bangkit merawat alam ciptaan, walaupun dihancurkan untuk kesekian kalinya? Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau mengajarkan kami untuk tidak menyerah dalam menjalani berbagai kesulitan hidup. Dan doa kami untuk selalu bersyukur atas segala pencapaian kami. Letakkanlah tingkah-laku yang baik dalam segala perbuatan kami. Mereka ingin memulai gaya hidup yang peduli dengan lingkungan hidup dan menghibur mereka yang sedang kesulitan dan membutuhkan semangat. Sebab Engkaulah Tuhan kami, ini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Pengertian ke-10, pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Sesampainya di puncak Golgota, para prajurit melepaskan pakaian Yesus dengan kasar. Luka Yesus yang mulai mengering kembali berdarah karena kain yang melekat pada kulit itu ditarik paksa. Para prajurit merampas pakaian Yesus tanpa merasa bersalah. Juga Yesus pun mereka undi. Mereka tertawa di atas penderitaannya. Betapa sakitnya hati Yesus saat pakaiannya ditanggalkan. Satu-satunya hal berharga yang dia miliki dirampas oleh para prajurit. Apakah kita juga berlaku sama seperti para prajurit yang suka merampas kepunyaan, hak, atau kebebasan sesama kita dan tertawa di atas penderitaan mereka? Atau justru kita lebih sering memberikan hadiah-hadiah kecil yang sederhana untuk mereka yang membutuhkan? Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau selalu memberikan apa yang kami butuhkan dalam hidup sehari-hari. Ajarilah kami untuk selalu bersyukur atas hadiah-hadiah yang Engkau berikan dari surga setiap hari. Ajarilah kami juga untuk mau berbagi kepada mereka yang membutuhkan
melihat Yesus, Raja orang Yahudi, di atas kepalanya. Tetapi Yesus mengampuni mereka semua. Fisik para prajurit yang gagah sempurna digunakan untuk meruntung Yesus yang sudah lemah dan tidak berdaya. Apakah kita sama seperti para prajurit yang menggunakan kaki dan tangan kita untuk menyiksa sesama dalam ciptaan Tuhan? Atau kita menggunakan anugerah Allah untuk memeluk mereka yang terluka, menggandeng mereka yang butuh kekuatan dalam menjalani hidup dan merawat alam? Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus, tolong menganugerahkan kami tubuh yang baik, semoga kami dapat memanfaatkan tubuh kami menjadi sarana keselamatan, terlepas dari segala kekurangan-kekurangan yang kami miliki, serta mengelola Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ampunilah kami orang berdosa ini. Mari saling Penghentian ke-12. Yesus wafat di salib. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Salib Yesus telah terpasang tegak. Yesus ini tergantung antara langit dan bumi. Dari atas salib sambil menahan rasa sakit, ia melihat orang-orang yang mencintai dan membencinya. Setelah 3 jam, kegelapan perlahan meliputi daerah itu. Kira-kira pukul 3, Yesus menyelesaikan tugasnya di dunia. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Jenazah Yesus masih tergantung di kayu salib. Seorang prajurit datang dan mengikat lambung Yesus. Dengan segera keluarlah darah dan air. Marilah kita merenungkan arti kehadiran kita bagi sesama. Apakah kehadiran kita menimbulkan luka dan derita bagi sesama karena kita sering merendahkan mereka? Atau sebaliknya, apakah kehadiran kita menjadi seperti air yang membawa sukacita, kesegaran, dan kebahagiaan? Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus, dalam berbagai kondisi, Engkau selalu hadir sebagai sahabat yang baik. Engkau selalu mengajarkan cinta kasih dan memberikan kehangatan bagi siapa saja yang berada di dekat. Ajarilah kami untuk menjadi teladan. Semoga kehadiran kami menjadi teladan cinta Allah, karena kami menghadirkan sukacita
Yusuf dari Arimatea, salah satu dari murid Yesus, meminta izin untuk menurunkan jenazah Yesus kepada Pilatus. Ia dan para sahabat Yesus ingin memakamkan Yesus dengan layak. Setelah jenazah Yesus diturunkan, Bunda Maria mengaku tubuh Yesus dengan hati yang hancur. Ia menatap wajah anaknya yang penuh luka lebam. Betapa sedih hati seorang ibu menyaksikan kematian buah hati yang sangat dikasihi. Dalam hidup sehari-hari, kita lebih mudah menerima orang-orang dalam keadaan baik. Kita ingin selalu mendapatkan hal positif dari hubungan pertemanan kita, dan cenderung ingin melarikan diri ketika harus berhadapan dengan hal yang kurang baik. Hari ini, Bunda Maria mengajarkan kita untuk menerima segala kebaikan dan kekurangan orang yang kita kasihi. Bunda Maria tetap menerima Yesus di pangkuannya, meski wajah dan tubuh Yesus sudah berluka. Apakah kita mau belajar menerima kekurangan orang lain dengan hati terbuka seperti yang diteladankan oleh Bunda Maria? Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus yang baik, Bunda Maria telah mengajarkan kami teladan untuk menerima seseorang dalam segala kelebihan dan kekurangan. Bukalah hati dan pikiran kami untuk menerima orang-orang di sekitar kami, tidak hanya saat mereka sedang bergembira, tetapi terlebih ketika mereka sedang berduka, serta membutuhkan dukungan dan pertolongan kami, serta Allah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Pengertian ke-14, Yesus dimakamkan. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Kau telah menebus dunia. Para murid Yesus membersihkan jenazah Yesus dan mengafaninya dengan kain lenan. Tubuhnya diberikan wangi-wangian sesuai adat orang Yahudi. Setelah mengurus jenazah Yesus, para murid segera kembali karena mereka harus mempersiapkan Sabat. Batu besar digulingkan untuk menutup makam Yesus. Tubuh Yesus terbaring dalam makam yang gelap dan sepi. Para murid pulang ke rumah dengan hati yang hancur dan sedih. Setelah Yesus wafat, para murid kehilangan arah. Mereka merasa gagal dan patah hati karena Tuhan meninggalkan mereka dengan cara yang dianggap orang adalah cara paling hina. Masa depan mereka terasa gelap seperti makam Yesus. Namun sesungguhnya Yesus akan bangkit dan akan mengalahkan semua lawan termasuk maut. Cahaya kemenangan yang gemilang akan hadir setelah hari yang suram ini. Apakah kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus juga menyiapkan masa depan yang indah bagi kita, meski kita mengalami bencana, kesedihan, kemalangan, dan hal-hal buruk lainnya? Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih karena Kau selalu memberikan harapan bila kami merasa putus asa. Ajarilah kami untuk selalu yakin dan percaya bahwa kami memiliki masa depan yang cerah dan bahagia selama kami menyerahkan
kita telah bersama-sama menenangkan perjalanan cinta Yesus ke Bukit Golgota untuk menebus dosa dunia. Lewat teladannya, Yesus menunjukkan solidaritas kepada kita manusia yang penuh dosa. Ia mengajarkan kita arti dari cinta dan kesetiaan yang sejati. Yesus tetap bertahan dan setia sampai akhir, meskipun harus menderita dan mengorbankan nyawanya. Semoga di masa prapaskah ini kita juga semakin dimampukan untuk mengikuti teladan Yesus lewat perbuatan-perbuatan kasih sederhana sehari-hari terhadap sesama dan merawat bumi rumah kita bersama. Semoga kita sungguh mengalami pertobatan yang sejati sehingga kita dapat merayakan Paskah dengan penuh sukacita. Marilah berdoa bersama. Allah Bapa yang Maha Murah, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk merenungkan dan mengingat kembali betapa besar kasih-Mu kepada kami lewat pengorbanan Yesus di jalan salibnya. Semoga pada masa Prapaskah ini Roh Kudus hadir dalam setiap langkah hidup kami, agar kami dapat mewujudkan kerajaan-Mu di dunia lewat perbuatan-perbuatan sederhana kami, merawat keutuhan alam ciptaan dan bumi sebagai rumah bersama. Tuntunlah kami untuk selalu setia melakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar, agar kasih-Mu dapat dirasakan oleh seluruh makhluk hidup di dunia. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita. Sekarang dan